Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat dari Allah untuk kita, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat ihsan, insya Allah. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan setiap nikmat menjadi wasilah kita agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan insya Allah bulan ini masih bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, sahroini la yangkuson, sahroini idin. 2 bulan yang tidak dikurangkan oleh Allah dan 2 bulan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan 2 bulan yang dikaitkan dengan hari raya, yaitu bulan Ramadan wa Dzulhijjah dan Dzulhijjah. Jadi kalau selama ini kita mendengar bahwa inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurumnya diantaranya adalah bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram serta Rajab. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini bahwa ternyata ada 2 bulan lagi yang dikatakan layang kuson, yaitu bulan yang tidak dikurangkan. Maksudnya apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bulan ini tuh bulan yang difulkan seluruh pahala, tidak dihambat-hambat untuk melaksanakan sebuah amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena bulan ini bulan yang disebut 2 kali secara khusus, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita sekitar setengah bulan ke depan kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Dan ini jarang diangkat oleh para asatid tentang sahroini la yangkuson ini. Padahal ini sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi kita berada di bulan yang sangat istimewa yang disebut secara khusus 2 kali dalam dalil-dalil, insya Allah. Maka kita bermohon kepada Allah sekali lagi mendapatkan amal soleh yang maksimal. Insya Allah kita masih di hadis pertama untuk kitabul jami, dan kita sudah sampai hak yang kelima insya Allah. Pada waktu pertemuan terakhir sampai hak yang kelima, yaitu wa idza marid fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah dia. Dan kita sudah membacakan keutamaan tentang yang menjenguk orang sakit. Di antaranya adalah manfaat yang kembali kepada si sakit, manfaat yang kembali kepada kita, manfaat yang kembali kepada dua-duanya. Terus ingat manfaat kembali kepada yang sakit diantaranya si sakit akan mendapatkan ampunan jikalau dia bersabar. Manfaat untuk kita yang menjenguk diantaranya adalah mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian kita bisa menjadi bersyukur karena kita melihat mahkota yang kita pakai tetapi yang bisa melihat orang lain. Sehat itu mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit, yang selalu kita pakai sebenarnya. Kita pakai setiap hari, kadang-kadang kita nggak ngerasa bahwa kita mendapatkan mahkota yang sangat istimewa sebenarnya, yaitu berupa sehat yang bisa melihat orang yang sakit. Maka sekali lagi kita harus sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bisa menjenguk orang yang sakit, yang dengan itu kita bisa melihat mahkota kita. Sangat dipahami Jadi di antara fungsi kita menjenguk orang sakit adalah kita diperlihatkan secara langsung mahkota yang sangat istimewa yang kita pakai. Maka para ulama menyebutkan setidaknya sebulan sekali datangilah rumah sakit. Sampai segitunya, setidaknya sebulan sekali kita datang ke rumah sakit atau datang ke orang sakit. Yang dengan demikian kita akan bisa melihat betapa bersyukurnya kita. Di sana ada yang patah kakinya, ada yang macam-macam. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setidaknya sebulan sekali menyempatkan ibadah menjenguk orang yang sakit. Itu yang kembali kepada kita. Kemudian Rasulullah mengingatkan nikmatani maubunun fihi makasiru minan nas as-sihatu wal farau. Ingat-ingatlah ini karena apa? Rasulullah menyampaikan 2 nikmat yang sering memperdaya kita, yaitu sehat dan waktu luang, as-sihatu wal farau. Ini benar ini, dan ini benar
Orang kalau diberi sehat dan waktu luang di waktu yang bersamaan itu mengerikan. Kadang-kadang dia justru bukan beribadah, dia merasa santai, kemudian merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi ketika Rasulullah ngintip sorga, kenapa kok banyak orang fukoro, banyak orang-orang miskin gitu. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita kan, mengapa ketika Rasulullah mengintip sorga yang banyak penduduknya justru dari kalangan orang-orang miskin? Karena orang miskin itu penyerahannya kepada Allah itu banget gitu. Karena dia nggak longgar kan, dia nggak longgar rezeki, kadang-kadang nggak longgar karena rezekinya kurang sehingga badannya juga kurang sehat karena gizinya kurang, sehingga dia menyerahkan kepada Allahnya total. Sementara orang-orang yang longgar, orang kaya, seringkali malah justru dia lalai. Meskipun sekali lagi kalau ditanya tentang siapakah yang lebih afdal antara orang kaya bersyukur dengan miskin bersabar, kaya bersyukur, miskin bersabar, itu mana yang lebih afdal? Lebih afdal kaya bersyukur. Tapi kenyataan dalam sejarah hidup, kaya bersyukur itu sedikit nih. Fir'aun contohnya diberi kekayaan sedemikian dahsyat, dia zalim. Kemudian Qarun juga demikian, diberi rezeki yang sangat banyak, ditanya dari mana didapat, innama utituhu ala ilmin indi, katanya, bukan dari Allah. Sesungguhnya harta yang saya peroleh itu ala ilmin indi, karena saya punya ilmu, karena saya S2, karena saya S3, karena saya profesor, sehingga pantaslah saya punya kekayaan seperti ini gitu. Nah, maka harus hati-hati sekali. Nikmatani magbunun fihi makasiru minan nas as-sihatu wal faragh. Justru kelonggarannya membuat kita itu seringkali malah lalai. Rasulullah juga mengingatkan, dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali, apalagi umur-umur seperti kita, sudah 45 lewat, itu sudah menjelang kurang sehat lah. Kalaupun kayaknya untuk sehat sempurna itu susah, ada saja yang tidak nyaman di badan. Kemudian di antara terpaksanya kita yang sakit, di antara manfaat yang besar adalah tentang kalimat yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini kalimat yang menurut saya sangat harus kita sangat pahami. Karena tidak mungkin tuh orang akan sehat terus, akan ada masanya kita tuh diberi sakit. Beliau mengatakan laula, jika bukan karena, jelas banget mihanud dunya wa masaibuha, jika bukan karena musibah yang Allah timpakan kepada kita, dan jika bukan karena ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita, maka kita akan mendapatkan adwa itu penyakit apa itu? Al-kibr, kita sudah terangkan kemarin. Kemudian wal ujub, wal far'anah. Jadi kalau bukan karena didatangkan ujian-ujian, musibah-musibah, termasuk diantaranya sakit kepada kita, niscaya kita akan terkena penyakit sombong, ujub, kezaliman, kemudian waqaswatil qalbi, hati yang keras. Ini peringatan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ini kan indah sekali Seandainya bukan karena ujian-ujian serta musibah-musibah yang datang kepada kita, niscaya kita manusia akan lalai dan kita akan mendapati diri kita punya penyakit sombong, ujub, kezaliman, dan hati yang keras. Kemudian dilanjutkan, ma huwa sababu halakihi, yang itu penyakit-penyakit itu sebab kebinasaannya itu cepat atau lambat, ajilan wa ajilan. Kalau kita kok terkena penyakit yang 4 tadi itu, ketahuilah kebinasaan kita tuh tinggal tunggu waktu maksudnya. Jadi masih mendingan orang dikasih sakit dan musibah yang dengan itu dia menjadi zikrullah, dibandingkan orang diberi longgar dan sehat, yang longgar dan sehatnya membuat kita jauh dari Allah, itu maksudnya. Syukur-syukur kita diberi longgar, sehat,
mendekat kepada Allah itu tentu saja yang terbaik. Tapi faktanya di dunia ini, kalau jangan perhatikan sejarah kehidupan termasuk yang tertulis dalam Al-Qur'an, orang-orang yang justru dikasih longgar itu malah justru lalai. Ini faktanya nih. Tentu saja berbeda antara orang yang berdoa ketika terdesak dan tidak terdesak. Saya yakinlah doa ketika dengan longgar, tidak sakit, sehat, uangnya banyak, anaknya pintar-pintar, doa ya Allah, matur nuwun. Paling kayak gitu kan. Beda dengan orang yang lagi dalam kondisi terdesak, ya Allah, tolong ya Allah, tolong gitu kan. Sampai-sampai digambarkan di kitab kita yang sebelumnya bagaimana orang-orang musyrikin Arab ketika dia naik kapal, kemudian di tengah lautan ada badai, apa yang terjadi? Orang musyrik saja mengatakan, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Itu orang musyrik loh. Ya kan? Karena kondisi yang terdesak. Nah, di antara bentuk terdesak adalah sakit. Maka sekali lagi, jika bukan karena musibah-musibah yang menimpa kita, ujian-ujian yang menimpa kita, ya harus kita nikmati, perhatikan ini ya. Maka niscaya kita akan terkena penyakit sombong, ujub, kezaliman, dan hati yang keras. Yang kalau kita terkena itu niscaya sangat cepat atau lambat itu akan terjadi justru yang lebih besar musibahnya gitu. Maka di antara bentuk rahmat Allah, kata Ibnu Qayyim, adalah kita diberi obat. Di antara obatnya adalah kita diberi musibah. Yang dengan musibah itu kemudian kita menjadi ingat kepada Allah dan justru akan menggugurkan dosa kita. Ini kita udah bahas minggu yang lalu insya Allah. Kemudian faedah yang kembali kepada kedua belah pihak diantaranya adalah dalilnya la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah seseorang akan masuk surga kecuali dia beriman. Kemudian wala tu'minu hatta tuhabbu. Tidaklah mereka akan saling beriman kecuali mereka saling mencintai. Benar Rasulullah menyampaikan, awala adulukum ala syai'in, adakah kau ingin ku beritahukan tentang sesuatu yang jikalau diamalkan engkau akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, saling memberikan salam. Pendalilannya bagaimana? Kalau salam saja assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum saja bisa membuat orang saling mencintai, bagaimana lagi menjenguk orang sakit? Paham maksudnya nggih? Dalilnya di sini dikatakan saling memberi salam saja, kata Rasulullah, akan membuat orang saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai. Bagaimana lagi yang lebih dari itu? Jenengan datang ke orang sakit, duduk di sampingnya, mijit-mijit mungkin, memberikan oleh-oleh, itu tentu saja lebih dari salam maksudnya. Tentu saja itu akan lebih bisa saling mencintai. Paham nggih? Paham nggih pendalilannya? Jadi makanya sekali lagi itu kembali kepada kedua belah pihak. Kembali kepada yang sakit dan kembali kepada kita, yaitu yang sakit akan mencintai kita, demikian juga kita akan mencintai orang yang kita datangi, yang dengan itu kita menjadi orang yang tu'minu, orang yang beriman, yang dengan beriman maka kita berpotensi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada kedua belah pihak. Kemudian tentang keutamaannya kemarin sudah sangat banyak sekali nih. Sangat banyak sekali. Insya Allah tidak saya ulang. Sekarang masuk ke adab-adab menjenguk orang yang sakit. Oh iya, ada satu yang saya kira perlu saya ingatkan juga nih, yaitu manfaat yang keenam, keutamaan yang keenam. Dalam sebuah hadis qudsi Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang kemarin terakhir kita bahas ya. Saya ingatkan gitu tentang yabna Adam maridtu falam ta'udni. Wahai Bani Adam, saya sakit, kata Allah. Ini kata Allah ini. Wahai Bani Adam, saya sakit, kenapa kau tidak menjengukku? Ini kan lucu nih. Allah yang menguasai langit dan bumi mengatakan, ya Bani Adam, wahai manusia, saya sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Ini Masya Allah nih, penggunaan kalimat yang sangat menakjubkan menurut saya. Kola, maka Bani Adam, kita manusia tentu saja bertanya, ya Robbi, wahai Robku, kaifa a'uduka, bagaimana mungkin saya bisa menjengukmu? Wa anta Rabbul alamin, sementara engkau adalah Rabb semesta alam. Gini bagi Allah berfirman, wahai Bani Adam, saya sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Nah kemudian kita bertanya, ya Rabbi, saya bagaimana saya menjengukmu ya Allah? Wong engkau itu Rabb semesta alam. Maka kemudian
Allah berfirman, qala ama alimta, apakah engkau tidak tahu? Tidakkah engkau tahu? Ana abdil fulanan marid, si fulan hambaku sedang sakit. Nggih. Falam ta'udhu, mengapa engkau tidak menjenguknya? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu si fulan atau si fulana sedang sakit, mengapa engkau tidak menjenguknya? Kemudian ama alimta, apakah engkau tidak tahu, lau seandainya engkau menjenguknya, udtahu lawajadani indahu, maka ketahuilah saya berada di sisinya. Paham maksudnya gini? Bahwa ternyata Allah itu di sisi bersama orang yang sedang sakit, maksudnya. Paham nggih? Maksudnya mengatakan Allah mengatakan saya sakit, maksudnya ada hambanya Allah yang sakit. Ketahuilah kalau ada hamba Allah yang sakit dan dia bersabar, maka saya Allah di sisinya. Maka di sini disebutkan dalam pembahasan ilmu tentang asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ma'iyah atau kebersamaan Allah itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sekali lagi di dalam pembahasan asma wa sifat. Nanti ada pembahasan asma wa sifat ketika kita belajar kitab tauhid ya. Maka ma'iyah, kebersamaan Allah dengan hamba itu di dalam dua keadaan. Yang pertama yaitu ma'iyah ammah, kebersamaan Allah secara umum dengan seluruh makhluknya, yaitu sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya, dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, sebagaimana Musa dan Harun ketika mau menghadap siapa? Fir'aun. Beliau mengatakan, saya takut gitu, saya takut. Maka Allah memberitahukan kepada Musa alaihissalam, suruh jangan khawatir, sesungguhnya aku Allah bersamamu. Bersama di sini berarti bersama dengan ilmunya, dengan penglihatannya dan pendengarannya. Allah tuh selalu melihat, mendengar dengan ilmunya. Bersama dengan semua orang. Nah, kemudian ada ma'iyah khosoh, kebersamaan Allah secara khusus. Ini disebutkan di beberapa ayat. Contohnya innallaha ma'as sabirin. Ma'a tahu nggih ma'a? Ma'a itu bersama. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'a bersama orang-orang yang sabar. Ini perhatian khusus. Kebersamaan Allah, ma'iyahnya Allah khosoh, yaitu khusus untuk orang yang bersabar, maksudnya. Paham nggih? Kemudian innallaha ma'alladzina taqwa, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika orang sakit dia bersabar, masuk di sini maksudnya. Maksud ke innallaha ma'as sabirin, maka Allah berada bersama orang yang sabar ini secara khosoh, secara khusus. Makanya dikatakan, kenapa kamu nggak datang ke dia? Sesungguhnya tidakkah engkau tahu kalau engkau datang ke dia yang sakit itu, aku bersama dia. Itu maksudnya. Paham nggih? Paham nggih pendalilannya? Nah, ini yang kemarin kita bahas terakhir itu. Nah, sekarang masuk ke adab-adab menjenguk orang yang sakit. Satu. Ini penting diperhatikan nggih. Meskipun kita bersemangat menjenguk orang sakit, tentu saja kita harus pakai adab, yaitu mencari waktu yang pas. Ini wajib buat kita. Pas buat si sakit dan pas buat kita, tentu saja kan. Kadang-kadang kita dengan kesibukan kita mau jenguk susah banget, tapi kita harus matching antara kita dengan yang dijenguk. Karena terkadang orang yang sakit butuh waktu untuk istirahat, kan. Makanya kasihan banget saya kadang-kadang kalau orang yang sudah masuk ke ruang ICU itu kan nggak boleh dijenguk, nggak boleh ditemani. Kadang-kadang banyak orang yang meninggal justru ketika di ruang itu nggak ada yang menemani, kasihan banget. Sehingga kita harus mencari waktu yang tepat untuk menjenguknya, di mana dia bisa menerima kita, di mana dia bisa menerima kita. Akan tetapi apabila kita hanya memiliki waktu yang singkat atau yang sedikit atau yang bisa jadi kurang pas dengan yang bersangkutan, cukup bagi kita untuk menitipkan salam kepada keluarganya dan menyampaikan bahwa kita baru saja datang menjenguknya. Semua ini sudah membuatnya insya Allah bahagia. Jadi kita tidak perlu memaksakan udah ngomong karo sing loro, kemudian kita harus bercengkrama, tidak harus. Kalau terpaksanya keadaannya datang kok dia lagi istirahat, ya sudah, kita sampaikan salamnya saja kepada keluarganya, tolong sampaikan kepada si sakit. Insya Allah nanti ketika dia
bangun atau ketika dia longgar, dia akan merasa sangat senang. Oh, alhamdulillah ternyata saya didatangi si fulan gitu. Kemudian yang kedua, ini kebiasaan Rasulullah gini. Jadi kalau kita datang ke orang sakit itu bertanya tentang kondisinya sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa hadis. Seperti ketika Rasulullah Muhammad SAW menjenguk Sa'id bin Mu'adz di dalam perang Khandaq. Kebetulan di dalam perang Khandaq itu Rasulullah mengutus seorang sahabiah untuk menjadi perawat orang-orang yang sakit. Maka jika Rasulullah melewati Sa'ad bin Mu'adz pada waktu sore, maka Rasulullah bertanya, bagaimana kondisimu wahai Mu'adz di sore hari ini? Demikian juga ketika dia lewat di waktu pagi, Rasulullah bertanya, bagaimana kondisimu Sa'ad di pagi ini? Berarti menanyakan kondisi. Kaifa tajiduka? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Begitu juga dalam riwayat lain beliau bertanya kepada seorang pemuda yang sakit, kaifa tajiduka? Bagaimana kondisimu? Jadi menanyakan kondisi orang yang sakit itu penting jikalau memungkinkan. Kalau membuat capek yang dijenguk ya jangan. Sekali lagi, akan tetapi jangan sampai kita terlalu banyak bertanya hal-hal yang memberatkannya. Jangan nanti kudu nerangkai detail, begini loh, saya tuh cancer, gini kemarin begini loh, kesel malah semakut. Jadi secukupnya. Nah, kemudian jika yang dijenguk adalah non muslim, maka kita bisa sambil mendakwahinya. Ini yang disentuhkan Rasulullah ketika Rasulullah datang kepada pembantunya yang Yahudi. Ya, mungkin nggak berani nggak dengan dakwah pada orang sakit. Bu Islam baik, keluarganya ngeplak ya kita. Ya tentu saja dengan adab yang baik. Karena ini penting. Nanti ada adab untuk menjenguk orang non muslim bagaimana. Di antaranya tidak boleh memberikan harapan surga. Oh nggak apa-apa Pak, mudah-mudahan nanti selamat kok, gini. Wah, itu nggak boleh. Karena jelas mereka penduduk neraka jahanam. Maka nggak boleh kita memberikan harapan surga dalam tanda kutip. Nanti di belakang insya Allah dibahas. Kemudian yang ketiga, mengingatkannya akan keutamaan orang sakit. Ini penting banget ini. Mengingatkan akan keutamaan orang yang sakit. Ini penting banget. Maka kita harus punya ilmu. Kita jelaskan bahwa orang yang sakit akan diampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana Rasulullah bersabda, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini terangkan maksudnya. Ini kadang-kadang kita mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, si sakit itu nggak tahu maksudnya. Dalam bahasa kita kan kesannya kayak nggak sopan. Rapopo. Insya Allah, tohur insya Allah dosa-dosamu diampuni. Nek sing ngomong jengkelan matamu, gitu kan. Dan diterangkan maksudnya kalau jenengan sabar Pak, insya Allah jenengan tohur, jenengan disucikan, dibersihkan oleh Allah. Ini penting ini, memberikan harapan serta imunitas yang baik kepada si sakit. Makanya contohnya dari Rasulullah itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa ya, sakit sabar ya. Tahur insyaallah. Insyaallah engkau akan disucikan. Semoga kamu bersih dari dosa-dosa. Karena apa? Karena asalnya sakit itu menghapus dosa. Ini penting ini. Sekali lagi, karena asalnya sakit kalau kita sabar itu menggugurkan dosa-dosa. Mbok menawa kita kurang banyak istighfarnya, mbok menawa ibadah-ibadah kita kurang bagus sehingga tidak mengundang pengampunan dari Allah, maka Allah kasih sakit yang dengan itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah mendatangi orang yang sakit kemudian orang ini mencela demam. Orang ini adalah perempuan sahabat. Dia sakit kemudian mengeluh. Dalam bahasa kita yus, was kurang ajar iki demam iki. Marayaku dadi ora iso iki gitu. Maka Rasulullah ingatkan. Pengingatnya ini yang kita sampaikan kepada orang yang sakit. Di antaranya adalah Rasulullah bersabda, la tasubbil humma. Janganlah kamu menyalahkan penyakit. Janganlah engkau mencela demam. La tasubbil humma. Fa innaha, sesungguhnya demam itu, sesungguhnya sakit itu tudhibul khotoya Bani Adam, menghapus dosa-dosa kita Bani Adam, manusia, kama sebagaimana yudhibul kiru
kir itu apa itu? Yang untuk apa namanya itu membersihkan karat di besi itu loh. Apa ya? Kir ya namanya ya? Nggih. Dikir itu yang ngilangin itu. Makanya dikatakan kama sebagaimana yudhibul kiru khobathal hadith. Sebagaimana kir membersihkan karat-karat besi. Paham nggih? Perumpamanya Masya Allah kan? Jangan kok latasubil humma, jangan kok cela demam, jangan kok cela penyakit. Ketahuilah, sesungguhnya penyakit itu, demam itu menghilangkan dosa-dosa Bani Adam sebagaimana kir menghilangkan karat-karat pada besi. Masya Allah enggak? Masya Allah kan? Ini kan menjadi penyemangat buat yang sakit. Ingat loh, dokter itu mengatakan rasa bahagia, optimisme ini diakui oleh para dokter meningkatkan imunitas dari si sakit. Gini oke. Ojo kita datang malah justru sarapopo paling telung dinongkas paling wis ora apa-apa, ora loro meneh, mati masalah kan. Kita harus memberikan harapan. Ya dengan harapan itu akan meningkatkan imunitas. Nah, ini imunitas yang bersangkutan. Ketika imunitasnya baik, maka insya Allah harapan sembuhnya lebih banyak. Maka dikatakan di sini diberi semangat. Labak satu hurun insya Allah. Rapopo, sabar insya Allah dosa-dosamu hilang. Ingat-ingatlah. Rasulullah menyampaikan nggak boleh kita mencela penyakit, nggak boleh karena apa? Penyakit dan demam itu akan menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana kir menghapus karat-karat pada besi. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah itu kalau ngasih gambaran itu menakjubkan, Masya Allah. Nah, di sini dikatakan latasubil humma, jangan kau cela demam. Maka penulis menyampaikan jika hanya dalam tanda kutip sekedar demam saja menggugurkan dosa, maka terlebih lagi kalau penyakitnya lebih dari itu. Paham ya? Demam kan lazim. Kita flu demam, kita kena infeksi di bagian kaki demam, anak kita jatuh kemudian luka demam, itu kan lazim. Gini bang, setiap kita lah dapat demam. Nah dikatakan latasubil humma, jangan kau cela demam. Sesungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa kita, apalagi cancer, apalagi yang lebih berat dari itu maksudnya. Insya Allah lebih menggugurkan dosa-dosa kita, itu maksudnya. Paham ya pendalilannya ya? Nah ini Masya Allah ya. Oleh karenanya jika kita menjenguk orang yang sakit, hendaknya kita menghiburnya dengan kata-kata yang membuatnya lebih semangat dan meringankan bebannya. Jadi itu semua dalam rangka untuk meringankan beban, yang dengan meringankan beban itu insya Allah akan membantu kesembuhannya. Kemudian yang keempat, adab orang menjenguk orang sakit, mendoakannya dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah Allahumma robbana adhibil bats isyu anta safila sifaila sifa'u sifa'an la yughadiru saqaman. Jadi sudah hafal semua insya Allah. Didoakan. Jadi dan doa ini disarankan didengar oleh si sakit. Didengar oleh sakit. Jadi jangan kita hanya berdoa sendiri gitu. Ketika menjenguk orang sakit justru disarankan doanya didengar oleh orang yang sakit. Kenapa? Dia berkebutuhan terhadap perhatian orang lain kepada dia. Orang yang sakit itu sangat berkebutuhan dengan perhatian orang lain kepada dirinya. Sekali lagi, perhatian orang kepada dirinya disebutkan oleh penulis bahwa itu seiring dengan program dokter untuk meningkatkan imunitas, kebahagiaan, kesenangan, perhatian, maka secara umum akan meningkatkan imunitas si sakit. Imunitas paham toh nggih? Kalau dulu ketika SD kita belajar SMP kan sel darah putih kita adalah tentara kita. Kalau kita sakit maka sel darah putihnya harus sehat. Maka diberi semangat tentara itu dengan perhatian-perhatian. Yang perhatian itu akan membuat si tentara itu semangat sehingga imunitasnya menjadi baik, tentaranya menjadi kuat. Kira-kira begitu dulu. Saya waktu SMP diterangkan oleh guru olahraga, Pak ya. Gitu. Kemudian ini juga penting. Juga boleh kita meruqyahnya. Kita pegang bagian yang sakit, kemudian kita ruqyah. Ini yang saya lakukan ketika saya sama Pak Tono diajak jenguk orang sakit atau jenguk orang yang dalam kondisi tidak sehat.
Yang saya lakukan adalah meruqyahnya, memegang pada bagian-bagian yang sakit, kemudian kita ruqyah tanpa diminta, tanpa diminta. Maka sebaiknya kita menghafal lafal untuk ruqyah, meskipun secara umum seluruh bacaan atau ayat Al-Quran adalah bisa untuk ruqyah, tetapi juga ada contoh yang secara khusus ketika kita datang ke orang sakit untuk meruqyah dia. Di antaranya adalah, ini jangan nanti hafalkan, nanti tak share insyaallah. Bismillahi arkik, Bismillahi arkik, dengan menyebut seluruh namamu ya Allah. Bismillahi arkik, saya meruqyahmu. Kemudian min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dik, yang membuatmu sakit. Lagi Bismillahi arkik, saya dengan menyebut nama Allah meruqyahmu. Dari apa? Min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dik, yang membuatmu sakit. Berarti sakit umum toh, mau sakit kanker, sakit apa saja pokoknya lah yang membuat dia sakit, kita meruqyahnya. Kemudian min syarri, dan dari keburukan, kulli, segala sesuatu, nafsi, keburukan jiwa, au ainin hasid. Ini juga perlu disebut ini, dari segala sesuatu keburukan dari nafsi, keburukan jiwa, dan keburukan pandangan mata yang hasad. Bapak Ibu sedaya, ini penting banget ini. Banyak orang sakit itu karena penyakit ain. Kita yang sudah belajar udah tahu betul ini. Jangan dianggap enteng yang namanya hasad orang. Itu bahaya banget nih. Bahaya banget. Ini penyakit yang makanya kita harus menghindari dengan banyak zikrullah. Orang hasad dengan kita dengan hasad yang teramat sangat, itu yakin kita tuh akan terkena penyakit. Bahkan dikatakan, dulu di kitab Tauhid, kalau ada yang bisa mendahului takdir, tentu saja nggak ada yang bisa mendahului takdir. Kata Rasulullah, seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka dia adalah penyakit ain. Penyakit ain didapat dari dua, dari kekaguman yang teramat sangat, dan dari hasad sing banget hasad. Makanya ini pesannya untuk kita apa? Gak usah kita tampilkan kehebatan kita, kehebatan anak-anak kita, kekayaan kita dalam tanda kutip dipamerkan, mau di Facebook kah, mau di manapun. Ingatlah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji lillah, milik Allah, Rabb semesta alam. Kita punya kekayaan, pujian kembali kepada Allah, bukan kepada kita. Jangan pernah berpikir bahwa saya pantas kaya ke usaha saya maju. Ketahuilah usaha maju karena Allah, yang berhak dipuji Allah. Nah, penyakit ain ini penyakit di mana kita tuh merasa ikut ngeklaim atas kehebatan yang kita miliki, baik kekayaankah, kepintarankah, atau karena macam-macam yang kita melibatkan seolah-olah kita berperan di dalam prestasi itu. Nah, kalau kita sampai muncul di sana, maka nanti akan ada orang yang hasad. Ketika hasadnya nganggo banget, ketahuilah itu sangat cepat pengaruhnya terhadap diri kita. Kita akan sakit. Dan mungkin saya termasuk salah satu korban yang seperti itu. Saya sekolah dari SD, SMP, SMA dulu rankingnya selalu bagus, dipandang oleh banyak teman-teman. SMP, SMA selalu begitu, kemudian kuliah juga di Teknik Kimia UGM. Saya waktu itu masih ingat betul, rankingnya juga cukup baik waktu masuknya. Nah, ini kalau kita nggak tahu penyerahannya kepada Allah, itu nanti ada orang yang kagum banget, itu juga penyakit ain, atau hasad banget, itu juga penyakit ain. Amar, kasusnya Amar misalnya, dulu tidak kursus Al-Quran, tahu-tahu lomba, dia pemenangnya jadi kuda hitam, yang pada kursus-kursus kalah, sehingga jadi perhatian khusus. Mana toh yang namanya Amar, sampai begitu orang-orang. Nah, ini ternyata jadi masalah ini, entah nanti di sikapnya lah, entah demam lah, macam-macam masalah timbul ke Amar langsung.
Jadi ini penting Bapak Ibu Sedaya, ketahuilah segala macam kebaikan, keutamaan, kekayaan yang kita miliki itu lillah, milik Allah. Kita itu nggak ikut-ikutan di bagian itu. Kita kaya raya sekarang, kalau Allah mau takdirkan jebret jadi miskin, gampang buat Allah. Orang S2, S3, pinter profesor, kejedut, duk, hilang KB, amnesia, bisa buat Allah. Ini maksudnya, makanya dikatakan di sini, dari segala keburukan jiwa dan orang-orang yang melihat kita dengan hasad. Maka kita tugasnya jangan sampai menciptakan suasana orang lain jadi hasad sama kita, itu maksudnya, paham nggih? Jadi kata-kata ini, paham boten? Kadang-kadang kan kita malah sengaja-sengaja zaman sekarang pamer, saya lagi di Australia sama suami saya, dipasang di wall Facebook. Gitu. Jenengan kira orang seneng kayak gitu? Belum tentu seneng Bapak Ibu Sedaya. Paling-paling dalam hatinya, alah. Ini orang hasad bisa jadi, ya kan? Kadang ada yang ketika dengan keluarganya terlihat sempurna, baik, rukun, orang yang lagi nggak rukun itu kan hasad nanti. Duh, kok kayak iso rukun yo? Kok saya enggak yo? Nah, inilah makanya pentingnya kita jangan angkat-angkat apa-apa yang kita miliki, apalagi di zaman sekarang lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram. Aduh, isinya tuh Masya Allah. Penyakit ain itu luar biasa. Penyakit ain luar biasa. Makanya dikir pagi, dikir petang, jangan ditinggal. Terpaksanya kita kemudian dihasati orang, minimal kita punya pertahanan. Demi Allah Pak Bu, ini itu bukan persoalan ringan saya bilang. Apalagi yang orang yang kayak saya yang bicara, enggak mudah. Mengendalikan hal yang seperti ini itu enggak mudah. Amar itu juga tampil di mana-mana kan. Aziza juga dulu waktu SD juga tampil di mana-mana. Ini enggak mudah ini. Sekali lagi, orang dikagumi oleh orang berlebih tanpa orang mengucapkan Masya Allah, yakin kena penyakit itu. Bermasalah. Makanya kalau jangan perhatikan, banyak toh dalam tanda kutip artis yang dulu waktu masa kecilnya dikagumi sedemikian dahsyat, kemudian dewasanya berantakan. Saya sebut salah satu nama misalnya, bukan saya memperhatikan ya, terpaksa memperhatikan karena kadang-kadang muncul di wall kan. Yang saya perhatikan bukan masalah artisnya, Marsanda misalnya. Dulu ketika kecil, saya saja waktu itu kagum, ini bosnya kok pinter menyo, udah cantik, pinternya luar biasa, beraktingnya bagus, tata katanya bagus, sopan luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Gedenya bagaimana coba? Diberi penyakitnya itu enggak lazim, penyakit tiba-tiba setengah gila, penyakit cancer lah, ini itu macam-macam. Makanya menjadi artis itu juga enggak mudah ini. Dia akan mendapati problematika hidupnya luar biasa. Ini contoh nyata nih Bapak Ibu, contoh nyata. Makanya sekali lagi, kita yang sudah ngaji, tekan-tekan. Kalau kita punya kelebihan yang dianggap kelebihan, ingat-ingatlah. Itu bukan harus kita klaim. Sekali lagi, alhamdulillah, segala puji itu milik Allahu Allah, Rabbul alam semesta, Rabb alam semesta. Jadi jangan ikut-ikutan. Begitu kita ikut-ikutan, kena penyakit ain, mengerikan sekali. Kemudian dikatakan di dalam doanya yang menikah, Allahumma yasfik, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Allahumma yasfik. Kemudian bismillahi arkik. Sekali lagi kita menyebut nama Allah dan aku meruqyahmu. Nanti dihafal insyaallah, nanti saya share insyaallah. Jadi sederhana, pendek. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsi aw ainin hasid. Allahumma yasfik bismillahi arkik. Itu cara kita meruqyah orang yang sakit, dipegang bagian yang sakitnya. Insya Allah akan membantu kesembuhannya atau mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, adab yang kelima membawa oleh-oleh untuk menyenangkannya. Ini sudah dilaksanakan oleh kita semua insya Allah. Kalau kita ke sana ya semampu kita lah. Membawa oleh-oleh untuk menyenangkannya. Meskipun kadang-kadang kalau makanan nggak dimakan yang bersangkutan sing mangan paling keluargane gitu. Buah-buahan ora pengen, buah-buahan itu tetap kita bawa, menunjukkan kita bahwa perhatian kepada yang bersangkutan. Kemudian dalam beberapa kasus adabnya tidak mengobrol terlalu lama jika akan mengganggunya. Jadi jangan kita pakaian ngobrol. Tetapi ini dikatakan di kitabnya ini, tetapi ada beberapa kasus di mana justru
yang lagi sakit minta kita temani. Kalau dia menunjukkan sikap rasa-rasanya pengen dikonconi, bentuk ibadah kita itu menemani dia. Paham ya? Asalnya memang kita nggak boleh ngobrol lama-lama, tetapi pada banyak kasus, nggak sedikit kasus, kebetulan saya, karena mungkin saya pengajar, seringkali kalau saya mendatangi jamaah yang sakit, mereka memberikan isyarat, jenengan ampun namung sekedap nggih, tulung kula dikonconi, maka ibadah saya adalah menemani dia. Paham ya? Jadi asalnya memang kita tidak boleh ngobrol lama-lama, tetapi mungkin jenengan termasuk orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dia nyaman dengan jenengan. Kalau jenengan menemani, itulah ibadah panjenengan, dan insya Allah akan membantu kesembuhannya. Nah ini penting diperhatikan. Maka sini dikatakan dimotivasi. Memang kita tidak sedang baca Quran di situ, memang kita tidak sedang zikir, yang kita katakan ibadah. Ketahuilah, duduk menemani orang yang sakit itu adalah ibadah yang besar. Ibadah yang besar, khususnya bagi jenengan yang serasa ditunjuk oleh yang bersangkutan. Ini kasusnya saya cerita begini karena saya sering mengalami begitu. Ustaz, jenengan jangan pergi dulu sebentar, temani saya. Saya ibadahnya di situ, ya duduk di situ menemani. Gitu. Kemudian ini penting, yang nomor 7, jangan bosan menjenguk orang yang sakit di saat orang lain sudah bosan menjenguknya. Kita tahu ada sakit yang berbulan-bulan di rumah sakit. Saya waktu di ruang NICU, waktu Fatimah saja ada yang sudah 3 bulan, ada yang sudah 4 bulan di situ. Orang umumnya awal-awal ramai menjenguk di minggu-minggu pertama. Barkui, setengah bulan, 1 bulan orang sudah pada bosan, enggak menjenguk. Maka ibadah kita adalah menjenguk dikala orang lain sudah pada tidak menjenguk. Paham ya? Nah, ini penting ini. Jadi kalau jenengan ada saudara atau kaum di sini hak muslim loh, bukan hanya hak kerabat. Ingat-ingat ini. Kita sedang bahas apa? Hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lain. Nah, ini bukan hak kerabat, bukan. Kalau jenengan mendengar kaum muslimin yang lain sakit sampai berbulan-bulan, ketahuilah lazimnya dia sudah nggak dijenguk oleh orang lain. Maka yang sudah ngaji kayak kita berkewajiban jenguklah. Gitu. Ini penting banget, kan kadang-kadang terlupakan orang, pirang bulan kayak nang rumah sakit sudah nggak ada yang jenguk lagi, nggak ada yang bantu lagi. Nah, di antara menjenguk orang sakit adalah memperhatikan apa-apa yang menjadi ditinggal oleh si sakit. Contoh, yang sakit ibunya ini, padahal ibunya yang biasa masak untuk anaknya, yang biasa masak untuk suaminya, maka bagian ini kita ambil ini. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Kita bantu makanannya yang ditinggal di rumah itu loh. Yang ditinggalkan oleh si sakit, padahal si sakit tadinya pekerjaannya itu. Paham ya? Orang ibunya yang sakit, gimana siapa yang masak? Maka di antara menjenguk orang sakit adalah kita memperhatikan apa yang menjadi kebiasaan yang ditinggal. Kalau biasanya dia yang masakin, ya kita bantu, jangan sampai anaknya kelaparan. Paham ya? Ini penting banget ini. Ini penting banget, Masya Allah, Pak Ibu Soyo. Saya ceritakan ketika saya Fatimah itu, saya berdua ke rumah sakit, anak-anak sama saya sama siapa di rumah? Siapa yang kasih makan dia ketika saya harus 3-4 hari di sana? Bayangkan tuh, betapa hak muslim itu diperhatikan oleh Rasulullah dan Allah itu sedemikiannya. Maka lembutlah orang yang sudah kayak ngaji kayak kita diberi hidayah seperti ini. Catatlah di relung hati yang paling dalam, kemudian dipraktekkan, bukan cuma didengar, dipraktekkan, Bapak Ibu Sedoyo. Ini ibadah besar kita, bukan main-main. Ingat, kita sedang pelajari sesuatu yang horizontal, yang vertikal kita lewat usul salasa sudah kita pelajari. Insya Allah kita baik ke Allah. Bagaimana yang horizontal? Karena sesungguhnya tangga menuju surga selalu dengan 2 ini, yang vertikal dan yang horizontal. Ini tentang adab menjenguk orang sakit. Yang ke-8, memberikan harapan sehat. Ini closingnya, memberikan harapan sehat, jangan memberikan harapan kematian. Memberikan harapan sehat. Nah, ini ada hadis dhaif tentang terkait dengan ketika menjenguk orang sakit. Ini tidak harus dengan praktekan, tapi ini ditulis dalam kitabnya. Idza dakhalta ala marid, jikalau engkau datang kepada orang sakit, maka mintalah dia mendoakan kita. Harusnya kan kita yang doain dia, lazimnya gitu Bang, seperti tadi. Tapi ketahuilah bahwa orang sakit itu dikondisikan seperti orang terdesak, yang doanya itu makbul.
Nah, kalau memungkinkan ini, kalau memungkinkan, kalau dia mau doain kita ya bagus. Tapi kalau mengganggu dia ya jangan. Ya, karena ini hadisnya juga dhaif. Kemudian mengingatkan sholatnya. Setelah kita memberikan harapan sehat, kita mengingatkan sholatnya. Mengingatkan sholatnya. Ini penting. Dengan cara bagaimana? Dengan menceritakan fikih sholat orang sakit, bukan nyuruh. Nek jenengan pas namung sagede lenggah, ya mungkin ditayamum nggih, Pak. Duh, kados niku nggo carane, Pak. Jangan nyuruh, nyuruh kadang-kadang jadi berat nggih. Kita ceritakan tentang tata cara sholat untuk orang yang sakit. Itu sebenarnya kan perintah, tidak langsung tapi sopan. Nah, ini yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita. Insya Allah berikutnya kita akan membahas hak yang ke-6, yaitu jikalau meninggal kita iringi jenazahnya. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah di akhir majelis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.